Apa yang menghalangi Anda bertobat kepada Allah? Seperti yang diceritakan oleh 7 pangeran surga yang terbuang, bahwa mereka tidaklah menentang akan ciptaannya yang baru. Mereka tidak cemburu, tetapi mereka kala itu enggan sujud kepada Adam, dikarenakan tidaklah mungkin kami diciptakan untuk menyembah selain kepadanya, sujud selain kepadanya. Saya bertanya kepada Anda, bukan kakek moyang Anda. Saya bertanya kepada diri Anda sendiri. Apa yang menghalangi Anda untuk bertaubat kepada Allah? Tentu saja Allah itu akan diberikan rahasia-rahasia penciptaan dan pengairan alam semesta. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apa yang menghalangi Anda untuk bertaubat kepada Allah? Padahal Allah yang Anda kenal. Apakah tujuan Anda itu menanyakan itu? Saya ingin bertanya dan saya ingin juga mengetahui jawaban Anda. Tadi Anda bertanya kepada saya dan saya telah menjawab semua pertanyaan Anda. Jika Anda ingin menerima jawaban dariku, masuklah ke alamku. Ketika tadi Anda bertanya, saya tidak memberikan syarat apapun untuk menjawab pertanyaan Anda. Karena tidaklah mungkin aku menjawab pertanyaan seperti itu di hadapan manusia-manusia. Kenapa? Anda malu? Tidak. Anda takut? Kamilah yang paling sempurna. Oke, kalau gitu jawab pertanyaan saya. Allah yang Anda kenal adalah Dia, Zat yang Maha Pengampun. Aku mengetahuinya. Dia Maha Rahman, Maha Rahim, dan menerima taubat seorang hamba. Kenapa Anda enggan? Apa kau mencoba untuk mengenaliku? Dengan keimananmu itu, Attila. Ada sesuatu yang aneh bagi saya. Anda mengetahui tentang hakikat pencipta. Anda mengetahui tentang Allah, Rabbul Alamin. Tapi mengapa wajah Anda palingkan dari keagungannya? Masuklah ke alamku, akan kuberikan jawabannya. Saya sudah paham dengan apa yang Anda jawab. Dan saya hargai Anda telah mengatakan itu semua. Anda siap dengan pertanyaan selanjutnya? Atau sudah cukup sampai demikian?
menginformasikan. Aku merasa terhibur dengan salah satu makhluk ini. Cukup menarik. Aku persilakan. Dan apakah jawaban itu akan saya dapati di alam Anda? Atau saat ini juga Anda akan menjawab pertanyaan itu? Aku mengetahui rencanamu. Aku tidaklah sebodoh yang kau kira, Toila. Apakah Anda mampu untuk menjawab tanpa syarat? Apa pertanyaanmu itu? Apa yang Anda lakukan untuk melemahkan keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, baik, baik. Baik, akan aku ceritakan bagaimana cara kami menggoyahkan manusia. Itu yang ingin kau tahu. Betul sekali. Ya, menurutmu itu akan menjadi keuntungan buat manusia. Bagiku, tidaklah mungkin. Karena di setiap yang kalian pegang adalah strategi kami. Karena di situ ada kesombongan, kemarahan, keirian, kebencian, hawa nafsu, kemalasan. Jadi Anda menggunakan pintu-pintu itu untuk melemahkan keimanan kami. Karena kami ingin menciptakan setan dari golongan manusia. Ketika 7 sifat telah menyatu ke dalam kolbu manusia yang telah menyelimuti hatinya, maka manusia itu akan sulit merasakan kehadiran yang kuasa. Karena fuadnya telah buram. Seperti itu. Semoga Allah selalu memberikan keteguhan kepada iman kami. Baiklah, saya memiliki pertanyaan yang terakhir. Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Atoila, kau memiliki hati yang bagus, Atoila. Tidak sama sekali. Ketika kami memasuki hatimu, kami akan kebakar. Tidak sama sekali. Kau adalah manusia sempurna, Atoila. Tidak sama sekali. Ya, kau Tidak. manusia sempurna. Kau berhak mendapatkan gelar kesempurnaan. Tidak itu. sama sekali. Ya, dan kau berhak memiliki murid, Atoila. Kullun min indillah. Semua dari sisi Allah. Ya, Dan semua yang ada dalam diriku adalah kau milik Allah. adalah manusia sempurna. Tidak sama sekali. Kau adalah utusan. Kesempurnaan hanya milik Kau adalah Allah. wali Allah. Tidak sama sekali. Kesempurnaan hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Anda siap? Silakan. Apa yang Anda lakukan ketika Allah
memperkenankan taubat Anda. Tidak mungkin. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda merasa sebagai makhluk yang sangat beruntung karena taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anda berani berkata itu tentang Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Dia adalah zat yang Rahman ya Rahim, ya Ghaffar, ya Tawwab. Apa yang kau sangsikan terhadap Allah? Kami telah merasakan kasih sayang itu. Bahkan bangsa kami ditempatkan kedudukan tertinggi. Tapi kami tidak sekali dihargai. Akan penghambaan kami hanya setia kepadanya. Jadi aku tidak akan mau Sayang sekali. diberikan rahmatnya itu. Sayang sekali. Anda telah menyia-nyiakan waktu. Padahal Anda masih mempunyai kesempatan untuk meraih surganya Allah. Tapi jalan yang Anda tuju menuju nerakanya sangat disayangkan. Baiklah, apapun jati diri Anda, Pertemuan ini tidak berakhir di sini, Atoila. silahkan. Aku akan turun sendiri untuk menaburkan benih-benih golongan setan dari golongan manusia sampai datangnya Al-Masih itu. Silahkan. Terutama karena aku sedang berurusan denganmu. Aku akan memasuki setiap celah-celah di sekitarmu. Bahkan kau pun tidak akan menyadarinya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Dari pangeran surga yang terbuang telah menguasai sebagian dari pemimpin-pemimpin yang bertata, dan kami
memasuki hati manusia. Hanya kerajaan-kerajaan yang menjalankan syariat yang diajarkan, yang dibawa oleh Muhammad lah ya kami tidak akan bisa memasukinya. Dan di timur ada beberapa yang tidak bisa kami kuasai. Baiklah manusia sempurna, kita akhiri perjumpaan ini. Aku cukup terhibur berbincang denganmu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kau lihatlah orang-orang yang kau cintai, anakmu. Semua milik Allah. Bagaimana ketika engkau kehilangan mereka? Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita buktikan. Sata! Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sahabat syiar. Akhirnya datang juga sosok yang begitu fenomenal. Ya, banyak bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi-strategi ataupun cara-cara mereka dalam menyesatkan manusia, menggoyahkan iman hamba-hamba Allah. Dan mudah-mudahan dialog tadi cukup membuka wawasan kita, pengetahuan kita. Dan mudah-mudahan kita berharap dialog tadi juga mampu untuk lebih memperkuat iman Islam kita. Ya, terutama bagaimana kita harus mampu menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik kaitannya dengan hablum minallah melalui ibadah-ibadah kita kepada Allah maupun hablum minan nas, menebarkan kebaikan kepada sesama manusia.